berikut jawaban saya gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai calon pemimpin, apa yang harus dipersiapkan? Nah, untuk calon pemimpin itu ada 3, yaitu pengetahuan dan keterampilan, yaitu memiliki pemahaman yang luas dalam bidang kepemimpinan, manajemen, dan keahlian terkait. Kedua, ada kemampuan berkomunikasi, mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik dalam menyampaikan visi dan instruksi maupun mendengarkan dan memahami masukan dari tim dan masyarakat. Ketiga, ada integritas dan etika, memiliki integritas yang tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam setiap keputusan dan tindakan. Lalu pelajaran dan pengalaman apa dalam organisasi, yaitu saya milih organisasi masyarakat karena pertama terdapat keterampilan komunikasi, belajar berkomunikasi yang beragam anggota masyarakat, membangun konsensus dan memfasilitasi diskusi yang produktif. Lalu pemahaman masalah sosial, mengetahui isu-isu yang dihadapi masyarakat seperti kemiskinan, pendidikan atau lingkungan, serta bagaimana mengatasinya. Yang ketiga, keterampilan kepemimpinan. Nah, ini juga mengembangkan kemampuan untuk memimpin, memotivasi, dan mengorganisir orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, apa yang harus dilakukan organisasi dalam hal korupsi, yaitu ya pertama membuat kebijakan anti korupsi, mengadopsi kebijakan yang jelas dan tegas tentang larangan korupsi, serta menetapkan standar etika yang tinggi untuk semua anggota organisasi. Yang kedua, melakukan pelatihan dan kesadaran, melakukan pelatihan rutin kepada seluruh anggota organisasi tentang risiko korupsi, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, transparansi dan audit, melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana dan kebijakan organisasi melalui audit internal dan eksternal. Lalu saat ini kan ada keputusan Presiden memperbolehkan organisasi keagamaan untuk mendapat izin tambang. Apakah ini tepat? Pendapat terhadap keputusan ini tuh berbeda, bergantung pada perspektif masing-masing. Yang perlu ditimbangkan yang pertama ada kepentingan umum versus kepentingan khusus, yaitu perlu diawasi apakah keputusan ini melayani kepentingan umum atau hanya menguntungkan kelompok tertentu seperti organisasi keagamaan. Yang kedua, perlindungan lingkungan, penambangan dapat memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan termasuk kerusakan ekosistem, polusi udara dan air. Lalu yang ketiga ada keterlibatan politik, apakah keputusan ini dipengaruhi oleh kepentingan politik atau keuangan tertentu. Transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk memastikan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang objektif dan tidak bias. Begitu yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.